Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Prawira dengan NIM 060103200017 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena telah mencuri hak cipta orang lain. Hal-hal yang termasuk plagiarisme adalah yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya atau sumbernya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya atau meringkas dan memparafrasekan dengan menyebutkan sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Kemudian hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme, yaitu menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber-sumber yang jelas, dan mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan beserta sumbernya secara lengkap. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara menghindari plagiarisme. Cara menghindari plagiarisme yang pertama adalah sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, pun opini yang bukan buah pikir sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang ditulis didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audio visual, namun juga sitasi untuk gagasan dari internet. Penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Sitasi dapat berupa body note maupun footnote. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada hal yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, sitasinya telah tercantum di body note atau footnote, namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir, pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan sitasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan, sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang keempat, lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini, bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan.
interpretasi dilakukan seperlunya. Yang keenam, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Terakhir, apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba. Dengan aplikasi anti plagiarisme, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Aplikasi akan menunjukkan berapa persen tingkat kemiripan yang Anda temukan. Itulah 5 tips menghindari plagiarisme. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.